Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai tes wawancara PPG Prajabatan. Nah, di kesempatan kali ini ada hal penting yang saya akan sampaikan yaitu mengenai kompetensi yang dinilai dalam tes wawancara. Sekedar info saja Bapak Ibu bahwa di wawancara nanti tidak ada micro teaching. Jadi hanya ada wawancara saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot dan hanya mempersiapkan materi, kemudian Bapak Ibu mempersiapkan pengetahuan serta mempersiapkan mental. Yang terpenting adalah mempersiapkan kesehatannya. Nah, setelah tadi mengikuti Zoom meeting, saya tadi tidak bisa masuk ke Zoom meetingnya karena sudah penuh. Nah, saya tadi masuk langsung ke YouTube-nya. Nah, ada hal penting yang saya dapatkan di sana, yaitu tentang kompetensi yang akan diukur pada tes wawancara PPG Prajabatan tahun 2022. Silahkan Bapak Ibu searching ada saja di YouTube, pasti nanti ada mengenai penjelasan itu di situs resmi atau YouTube resminya. Nah, di sini ada 10 kompetensi yang akan diukur. Nah, yang empatnya saya kemarin sudah jelaskan yang 4 kompetensi tersebut. Ya, silahkan dibuka di video sebelumnya. Sudah ada, silahkan dipelajari, silahkan dipahami. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kita akan bahas lagi ke malam berikutnya. Baik, di sini ada 4 dulu di slide pertama, yaitu mengenai building positive working relationship. Nah, ini mengenai cara membangun tim kerja yang positif. Nah, itu sudah saya bahas di kalau nggak salah di video pertama. Kemudian mengenai kucing. Nah, kucing ini belum kita bahas. Kita akan bahas di video berikutnya nanti. Kemudian compelling communication. Nanti ini juga belum kita bahas sepertinya. Tetapi akan kita bahas pada video ini. Kemudian yang keempat adalah continuous learning. Nah, continuous learning juga kita akan bahas pada video kali ini. Kemudian yang kelima ada decision making. Oke, nanti kita akan bahas. Kemudian ethical maturity, kemudian managing working, kemudian mission atau purpose ini sudah kita bahas di part kedua. Ya, di part kedua video sebelum ini sudah ada. Tadi malam sudah saya upload. Kemudian berikutnya yang kesembilan adalah resilience. Nah, resilience sudah saya upload juga di part kedua, ada di sana sudah saya jelaskan mengenai resilience. Kemudian valuing difference. Nah, ini nanti kita akan bahas. Sepertinya ini sudah saya bahas atau saya lupa juga ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di slide yang ini saya menuliskan compelling communication. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai compelling communication. Apa sih yang dimaksud dengan compelling communication? Yaitu keterampilan berbicara, keterampilan kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kemungkinan yang ini dinilai dari cara kita menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh asesor. Nah, sekedar info saja, asesornya nanti ada 2. Baik, kita kembali ke pembahasan, kita fokus. Nah, ini akan dibahas mengenai bagaimana kita menyampaikan suatu informasi dengan singkat, padat, jelas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Nah, di saat ini kita akan berhadapan dengan asesor kita. Nah, bagaimana kita berbicara agar cepat dipahami oleh asesor atau tim yang mewawancara. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi perlu Bapak Ibu latihan berbicara, bagaimana cara menjelaskan dengan singkat, padat, jelas, dan dapat dipahami hanya dengan satu kalimat saja. Jadi kata-kata yang Bapak Ibu keluarkan itu adalah kata yang mewakilkan ide Bapak Ibu ya. Jadi ide Bapak Ibu itu harus dijelaskan dengan singkat, padat, dan jelas serta dapat dimengerti. Nah, sekali lagi, ini kemungkinan akan dinilai cara Bapak Ibu berbicara. Kenapa hal ini dinilai oleh tim asesor, oleh tim panitia penyelenggara? Karena kita akan mengajari anak-anak, mengajari siswa, mengajari orang yang baru belajar. Maka oleh sebab itu, cara kita berkomunikasi kepada anak
yaitu dengan cara yang sangat jelas dan bisa dipahami oleh siswa kita. Nah, itulah compelling communication ini dinilai, ya. Kemudian yang kedua, mampu berbicara dengan menggait perhatian orang lain. Nah, ketika Bapak Ibu berbicara, usahakan Bapak Ibu menggunakan gestur tubuh, ya, gestur tubuh ini agar selain mulut yang bicara, kemudian ekspresi wajah yang bicara, tubuh ini juga harus berbicara agar mampu menggait perhatian orang lain. Nah, dalam hal ini, ya saat kita wawancara, yaitu mampu menggait perhatian dari asesor. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini laptop saya basah ini. Sebentar dulu ya. Oke, baik kita lanjut Bapak Ibu. Untuk masalah laptop sudah beres. Baik, tadi sampai di cara kita menggait perhatian orang lain ya. Nah, tubuh ini harus mampu berbicara, mimik kita harus mampu berbicara sehingga lawan bicara kita itu tertarik. Khusus di sini adalah asesor. Nah, kemudian kaitannya dengan kita sebagai guru adalah agar apa? Agar siswa kita itu tetap memperhatikan kita, agar siswa itu mampu melakukan perhatian yang sangat luar biasa kepada kita saat kita berbicara. Jadi, saat kita berbicara itu tidak membosankan. Oleh sebab itu, satu kali lagi saya sampaikan, mulut berbicara, wajah juga berbicara, serta tubuh kita juga berbicara. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berfokus pada topik. Nah, ketika Bapak Ibu nanti diberikan pertanyaan oleh asesor, jangan lupa fokuskan jawaban Ibu itu kepada pertanyaan asesornya, pada pertanyaan yang diberikan oleh asesor. Jadi tetap fokus pada pertanyaan yang diberikan, tetap fokus pada topik yang diberikan. Jadi pembicaraan hanya ada di lingkup situ saja, jangan sampai ya. Ini penting, jangan sampai topik kita keluar dari yang ditanyakan. Nah, ini nanti bisa menjebak kita Bapak Ibu, bisa menjebak pertanyaan berikutnya ya. Agar Bapak Ibu tidak terjebak dengan pertanyaan berikutnya, lebih baik Bapak Ibu fokuskan pada topik yang ditanyakan oleh asesor. Itu penting Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang kita bahas berikutnya adalah continuous learning atau pembelajaran yang terus-menerus. Continuous learning adalah kemampuan untuk menerapkan strategi yang mendukung pembelajaran dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Artinya ya, artinya ketika kita menghadapi sebuah perubahan cara pembelajaran, misalkan pergantian kurikulum dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, maka kita harus mempelajari kurikulum Merdeka tersebut. Jangan sampai kita mengeluh ya. Nah, ketika nanti Bapak Ibu dimunculkan soal mengenai apa tanggapan Bapak Ibu ya mengenai perubahan kurikulum ini, bagaimana Anda akan menghadapinya. Nah, maka di sini perlu Bapak Ibu harus mencerminkan diri adalah orang yang terus belajar, orang yang terus mampu beradaptasi dengan suatu perubahan. Nah, kemudian selain perubahan kurikulum, kemarin juga sudah kita menghadapi perubahan cara belajar di saat pandemi COVID-19. Mau tidak mau, di saat pandemi COVID-19, kita harus mengubah cara mengajar kita yang semulanya luar jaringan atau klasikal, kemudian berubah menjadi daring atau dalam jaringan. Nah, di sana harus kita belajar apa yang perlu dipelajari, teknologinya, cara menyampaikan tugas, cara memberikan materi ketika di dalam jaringan. Bagaimana peserta didik kita itu tidak bosan walaupun kita hanya bertemu melalui suatu jaringan atau belajar online. Nah, di sini kita harus mampu beradaptasi dengan apapun. Nah, ketika Bapak Ibu nanti diberikan permasalahan soal seperti itu oleh asesor, maka jawaban Bapak Ibu adalah mencerminkan bahwa Bapak Ibu itu adalah orang yang terus belajar, orang yang terus mencari ilmu, orang yang terus mampu beradaptasi ya, tidak mudah menyerah dengan keadaan. Oke.
Kemudian yang kedua, aktif menemukan cara yang efektif dalam pembelajaran. Nah, misalkan yang tadi, kita dihadapkan dengan situasi yang baru, misalkan COVID-19, kita harus menemukan cara belajar yang efektif dalam jaringan. Kemudian mengembangkan diri dalam pembelajaran. Nah, ini perlu. Sama ya seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini hanya perinciannya saja, yaitu mengembangkan diri dalam pembelajaran. Kita harus tetap mengembangkan diri, kita harus tetap belajar. Nah, teori belajar ini kan, teori pendidikan ini terus akan berkembang, tidak akan tetap monoton pada teori-teori yang dulu. Nanti kemungkinan ada teori-teori baru. Nah, kita sebagai guru, sebagai orang yang ditanya, maka kita harus mencerminkan sikap kita dalam mengembangkan diri dalam pembelajaran. Kita harus belajar teori-teori baru. Karena teori-teori lama pun belum tentu itu yang paling benar. Teori-teori baru juga belum tentu itu yang paling benar. Nah, oleh sebab itu kita harus pelajari semua teori tersebut, kemudian kita sesuaikan teori-teori tersebut dengan keadaan kita saat mengajar. Kemudian memperbaiki diri dalam proses pembelajaran. Nah, itu yang terpenting. Ketika kita memiliki suatu kekurangan dalam mengajar, maka kita harus mampu memperbaiki, mengevaluasi kekurangan kita, kemudian kita perbaiki dengan cara kita terus mengembangkan ilmu kita. Nah, semua itu dilakukan secara terus-menerus ya, tanpa berhenti kita belajar, tanpa berhenti kita mempelajari teori-teori yang baru. Kita harus pelajari teori-teori baru, kita ambil baiknya, kita sesuaikan dengan kondisi belajar kita, maka itu sangat penting sekali. Nah, itu saja yang kita sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.